Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat bekal, berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yohanes Sunarbirama dari GKI Kanaan Bajem Villa Kapuk Mas, Jakarta. Renungan kita pada hari ini, 22 Mei 2026, ditulis oleh Pendeta Nathanael Setiadi yang berjudul Ketika Allah Turun Gunung, dan didasarkan pada Kitab Keluaran pasalnya yang ke-19, ayat 16 hingga ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu, karena pada saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menenangkan hati dan memusatkan pikiran kami kepada firman-Mu. Bukalah pengertian kami akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Keluaran pasal 19 ayat yang ke-23. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Tidak mungkin bangsa itu akan mendaki gunung Sinai, sebab Engkau sendiri telah mengingatkan kami dengan mengatakan, pasanglah batas sekeliling gunung ini, dan nyatakanlah itu kudus." Bayangkan, saudara harus menghadap pimpinan tertinggi di perusahaan. Saudara diminta mengenakan pakaian formal, menjaga sikap, dan penuh rasa hormat. Itulah respon manusia ketika berhadapan dengan otoritas yang lebih tinggi. Jika kita dapat merasa gentar saat berhadapan dengan pemimpin manusia, bagaimana seharusnya kita ketika berhadapan dengan Tuhan? Dalam teks ini, bangsa Israel sedang bersiap untuk berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Allah telah memerintahkan mereka untuk menguduskan diri selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, gunung itu berguncang, diselimuti awan gelap, petir, bunyi sangkakala yang nyaring, serta api yang melalap. Suasana tersebut menggambarkan kekudusan dan kemuliaan Allah yang menggetarkan. Bahkan Musa gemetar saat menghadapnya. Tuhan memerintahkan agar untuk tidak menerobos batas untuk melihatnya. Kekudusannya tidak dapat diperlakukan secara sembarangan. Di tengah budaya modern ini, kita dapat kehilangan rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Ada orang Kristen yang datang ke gereja dengan pakaian seadanya, atau berdoa tanpa mempersiapkan hati. Kita menyebut Tuhan dengan ringan, tanpa rasa gentar. Namun Allah yang disembah Musa adalah Allah yang sama hingga hari ini. Kudus, layak ditakuti, dan dihormati. Ketika kita menghormati kekudusan Tuhan, kita belajar menempatkan Dia
di tahta yang semestinya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami untuk menghormati dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami agar firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami hidupi setiap hari. Tumbuhkanlah dalam hati kami sikap hormat dan takut akan Engkau, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.